Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semua yang menyaksikan video kali ini. Perkenalkan, saya Aldi Kaspari dan teman saya Salsa Nur Akila. Kami dari Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Prodi Meteorologi semester 7. Adapun video kali ini kami buat dalam rangka memenuhi mata kuliah Meteorologi Maritim oleh Bapak Dr. Aris Kristianto. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai model gelombang laut. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai peta konsep pemaparan kami kali ini. Pertama adalah pendahuluan. Di sini kami akan menjelaskan mengenai definisi gelombang, jenis gelombang, dan observasi dan perakiraan gelombang. Kemudian model gelombang. Kami akan menjelaskan mulai dari jenis model gelombang, persamaan keseimbangan energi, macam-macam model gelombang numerik, dan kegunaan model. Lalu penutupan. Di sini kami akan memberikan kesimpulan dan scientific opinion dari kelompok kami. Langsung saja ke pendahuluan. Yang pertama adalah definisi gelombang laut. Gelombang laut sendiri merupakan gerakan osilasi muka air laut secara vertikal akibat adanya gangguan pada lapisan batas antara laut dan atmosfer. Gelombang ini biasanya diakibatkan oleh angin. Namun tidak hanya oleh angin, gelombang laut bisa juga disebabkan oleh gaya seperti gaya gravitasi antara bumi, bulan dan matahari, ataupun gempa, ataupun letusan gunung, bahkan dari gerakan kapal, dan banyak lagi penyebab-penyebab gelombang laut. Berikut adalah gambar-gambar gelombang laut. Kemudian setelah memahami definisi gelombang laut, kita akan mempelajari mengenai jenis-jenis gelombang laut. Berdasarkan gaya pembangkitnya dibagi menjadi 3, yaitu gelombang angin, gelombang tsunami, dan gelombang pasang surut. Gelombang angin disebabkan oleh faktor meteorologi seperti angin, gelombang tsunami yang disebabkan oleh aktivitas tektonik seperti gempa bumi, dan gelombang pasang surut disebabkan oleh gaya astronomis, yaitu gaya tarik-menarik antara gravitasi bumi, bulan, dan matahari, bergantung pada posisi ketiga benda astronomis tersebut. Gelombang laut kemudian akan dibagi berdasarkan gaya pengendalinya. Seperti yang pertama adalah gelombang pasang surut, seperti yang dijelaskan tadi. Kemudian gelombang kapiler, yaitu gelombang yang memiliki periode yang sangat pendek. Gelombang ini muncul ketika angin pertama berhembus. Panjangnya periodenya sangat pendek dengan kecepatan sekitar 3 meter per detik. Kemudian gelombang gravitasi adalah gelombang yang ketika angin terus-menerus berhembus, maka gelombang yang terbentuk akan semakin panjang. Gelombang gravitasi ini memiliki periode antara 1 hingga 25 detik dan panjang gelombang berkisar antara 900 meter hingga 1,5 meter. Gelombang gravitasi dibagi menjadi 2, yaitu gelombang angin dan gelombang alun atau swell. Kemudian gelombang dibagi menurut kedalaman relatif, yaitu gelombang dalam pada perairan dalam, gelombang dangkal pada perairan dangkal, dan gelombang transisi yang ada pada antara gelombang dalam dan gelombang dangkal. Kemudian setelah memahami jenis-jenis gelombang laut, kita akan membahas mengenai observasi dan perakiraan gelombang laut. Pengamatan gelombang laut dilakukan dengan pengukuran estimasi dan harus mempunyai karakteristik dari gerakan gelombang laut, baik sistem ombak laut maupun alun. Yang harus diamati yaitu adalah arah gelombang, periode gelombang dalam detik, dan tinggi gelombang dalam meter. Kemudian macam-macam model gelombang berdasarkan
Kedalaman gelombang dibagi menjadi 3, yaitu deep water model, shallow water model, dan nearshore model. Kemudian kalau berdasarkan dimensi ada model 1D dan model 2D. Kemudian masuk ke persamaan kesetimbangan energi. Karakteristik gelombang laut sendiri terutama sangat dipengaruhi oleh pengukuran lapangan atau observasi, simulasi numerik, model fisik, dan solusi analitik. Saat ini model numerik merupakan salah satu tools yang paling powerful dalam menggambarkan dan mempelajari gelombang laut permukaan. Kinerja model gelombang numerik sangat dipengaruhi oleh penggambaran setiap fenomena ke dalam skema numerik itu sendiri. Kemudian model gelombang numerik yang dikembangkan didasarkan pada persamaan kesetimbangan energi dengan berbagai komponen fungsi sebagai sumber inputnya, seperti pada persamaan berikut. Berikut adalah persamaan kesetimbangan energi. Adapun komponennya yaitu F ini sebagai frekuensi, kemudian X adalah koordinat geografi, T adalah waktu, kemudian ini adalah arah propagasi, kemudian length sebagai mekanisme pertukaran energi antara atmosfer dan gelombang laut, kemudian NL adalah mekanisme konservatif energi interaksi gelombang nonlinear, kemudian dis adalah disipasi. Model gelombang numerik sendiri dibagi menjadi 4 kategori berdasarkan mekanismenya, yaitu model gelombang generasi pertama, kedua, ketiga, dan ketiga tingkatan. Lalu model gelombang generasi pertama dikembangkan berdasarkan medan angin sederhana dan tanpa mendominasi interaksi nonlinear dan energi loss atau disipasi. Kemudian model generasi kedua dikembangkan menggunakan berbagai medan angin dan interaksi nonlinear yang disederhanakan. Lalu pada model gelombang ketiga dikembangkan untuk perbaikan lebih lanjut dari proses-proses pemodelan tersebut. Kemudian masuk ke elemen model gelombang laut. Yang pertama adalah initial condition atau kondisi awal, kemudian angin, lalu masukan dan disipasi atau peluruhan, kemudian interaksi nonlinear, kemudian ada propagasi, lalu ada relasi arah dan interaksi gelombang, lalu di sini ada kedalaman, dan yang terakhir adalah efek topografi laut seperti batas laut, tepi laut, dan tepi pantai dan pulau. Kemudian setelah mempelajari elemen model gelombang laut, kemudian kita masuk ke model gelombang numerik. Beberapa model gelombang numerik yang digunakan saat ini dapat melakukan perakiraan atau estimasi gelombang laut baik untuk perairan dalam, dangkal, dekat pantai, dan lain sebagainya. Adapun model gelombang numerik adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah WAM, wave model, kemudian ada WW3 atau wave watch 3, kemudian ada SWAN yaitu simulasi wave nearshore, kemudian ada Tomahawk, dan kelima adalah Mike 21 SW. Dari 5 model berikut hanya Mike 21 SW yang merupakan model yang berbayar atau komersial. Yang pertama kita akan membahas model wave model atau WAM. WAM ini
diperkenalkan oleh tim pada tahun 1984, memperkenalkan awal solusi linier untuk menyelesaikan persamaan aksi gelombang atau densitas. Pengembangan model untuk simulasi spektrum gelombang 2D dalam koordinat spherical mempertimbangkan besar frekuensi dan arah. Kemudian model ini digunakan untuk prediksi global dan simulasi samudera. Areanya sangat luas, kemudian menawarkan berbagai parameter gelombang. Kemudian model ini juga open source dan saat ini banyak digunakan oleh berbagai organisasi, salah satunya adalah ICMWF. Versi saat ini yang digunakan menjelaskan laut dengan parameter angin, perambatan gelombang, quadruplets atau deep linear interaction, kemudian interaksi dasar di perairan dalam, dan pemodelan interaksi pantai nonlinear yang disederhanakan. Berikut adalah contoh-contoh hasil dari wave model. Kemudian setelah kita mengenal apa itu wave model atau WAM, kita akan mengetahui apa itu WaveWatch 3 atau WW3. Versi pertama dari WW3 dikembangkan oleh Tullman. Bentuk sumber model perairan dalamnya serupa dengan WAM, tetapi perubahan dalam menghitung non-linear dengan skema alternatif ditawarkan kepada pengguna. Pembangkitan gelombang angin dan mekanika perairan dangkal yang berbeda telah diperkenalkan oleh developer. Kemudian memiliki paket parameterisasi aktif yang memberikan perbedaan pada solusinya dibandingkan dengan wave model tadi. WaveWatch 3 juga tersedia secara open source dan saat ini pembaruannya dan pengoptimalannya secara dominan dilakukan oleh NOAA. Berikut hasil-hasil dari WaveWatch 3. Kemudian akan dilanjutkan oleh saudara Salsa Nur Akila. Laut numerik yaitu WaveWatch 3. Versi pertama dari WaveWatch 3 dikembangkan oleh Tullman. Kemudian bentuk sumber model perairan dalam serupa dengan wave model, tetapi perubahan dalam menghitung nonlinear dengan skema alternatif ditawarkan kepada pengguna. Pembangkitan gelombang angin dan mekanika perairan dangkal yang berbeda telah diperkenalkan oleh developer atau pengembangnya. Kemudian, memiliki paket parametrisasi aktif yang memberi perbedaan pada solusinya dibandingkan dengan wave model. WaveWatch 3 menawarkan manual ekstensif dengan beberapa file kasus uji awal yang diusulkan. Manual ini memberikan wawasan tentang parameter fisik yang harus diperhitungkan tergantung pada area implementasi. Manual ini berupa guidebook. Selanjutnya adalah WaveWatch 3 tersedia secara open source. Dan saat ini, pembaruan dan dioptimalkan secara dominan oleh NOAA. Berikut adalah produk dari WaveWatch 3. Selanjutnya adalah model gelombang laut numerik, yaitu SWAN atau Simulating Wave Nearshore. Model numerik pantai dan laut lepas yang dikembangkan oleh Departemen Hidrolik di Delft University. Model numerik rata-rata fase atau phase average yang menyelesaikan persamaan densitas energi menggunakan metode Eulerian. Penggunaan metode Eulerian dipilih berdasarkan fakta bahwa pendekatan Lagrangian gagal menyelesaikan komponen mekanika nonlinear perairan dangkal, sehingga metode Eulerian digunakan. SWAN berbagi konfigurasi serupa di seluruh distribusinya, sehingga pengguna dapat mengubah dan menyesuaikan model. Tetapi terdapat limitasi dalam penggunaannya, yaitu membatasi kecepatan komputasi dan pembatasan penggunaan memori untuk operasi yang lebih besar. SWAN sendiri tersedia secara open source.
Berikut adalah produk dari SWAN. Selanjutnya adalah model gelombang laut numerik, yaitu Tomawatch. Tomawatch dikembangkan untuk wilayah pesisir. Kemampuannya mencakup perairan dangkal dan gelombang yang dihasilkan oleh angin atau biasa disebut dengan wind wave. Meskipun terfokus pada daerah pesisir, hanya interaksi non-linier utama yang diperhitungkan. Penghasilan model sumber daya yang kompleks tidak disarankan. Tomawatch ini tersedia secara open source. Berikut adalah produk dari Tomawatch. Selanjutnya model gelombang laut Mike 21 SWH. Mike 21 ini dikembangkan di Denmark oleh DHI. Pertimbangan solusi model hampir sama dengan sumber dari wave model cycle 4 dan input angin berdasarkan rumus dari Jensen. Kemampuan model termasuk interaksi nonlinear menurut Discrete Interaction Approximation atau DAA, pembangkitan angin, dan dapat menghitung interaksi pengangkut sentimen. Mike 21 ini membutuhkan informasi spesifik dari pengguna seperti data angin, batrimetri, dan data batas atau topografi laut. Selanjutnya, aplikasi Mike 21 ini salah satu aplikasi yang berbayar atau commercial use dan bersifat user friendly, sehingga mudah digunakan untuk konsumennya. Dan dilengkapi dengan pre dan post processing GUI untuk Windows. Berikut adalah produk dari Mike 21. Selanjutnya, kegunaan gelombang. Yang pertama, perakiraan laut dan hincase penting untuk konstruksi dan pengelolaan lepas pantai, pengembangan struktur pelabuhan, dan operasi angkatan laut. Kemudian, model gelombang numerik sangat membantu untuk mengestimasi parameter gelombang di dalam pelabuhan. Kemudian, model gelombang numerik membantu dalam perakiraan gelombang yang merupakan alat penting untuk melindungi struktur pantai dan berfungsi sebagai penyelamat ketika terjadinya siklon atau badai. Kemudian, pengamatan in situ bersifat lokal, spesifik, dan cukup jarang, sehingga tidak memungkinkan untuk memperkirakan iklim gelombang dan keadaan laut ekstrim tanpa data time series dan menyebabkan akurasi model kurang baik. Namun, dengan menggunakan model numerik, data laut terdahulu dapat dibuat dengan akurasi yang cukup baik, tergantung pada parameter yang digunakan atau parameter inputannya. Selanjutnya adalah perbandingan antar model, di mana kita dapat mengetahui model mana yang baik untuk digunakan pada suatu wilayah. Pada penelitian Stratus et al. Pada 2007, membandingkan antara Mike 21 dan SWAN, menghasilkan bahwa model SWAN menunjukkan sensitivitas yang lebih baik daripada data Mike 21 SW. Kemudian, Sarifi et al. Pada tahun 2012 membandingkan antara model Mike 21 SW dan WaveWatch 3. Kemudian, hasil tersebut hasil dari model Mike 21 dan WaveWatch dibandingkan dengan satelit altimetri dari ketinggian gelombang signifikan. Perbandingan tersebut menghasilkan bahwa WaveWatch 3 lebih baik digunakan di wilayah perairan dalam, sedangkan Mike 21 dipergunakan untuk wilayah perairan dangkal. Selanjutnya adalah perkembangan model gelombang numerik. Untuk perkembangan saat ini, dapat menggunakan asimilasi data, observasi, dan model. Seperti pada penelitian
Petamoni et al. Pada tahun 2002, yaitu asimilasi 2 data angin dengan menggunakan angin dari National Center for Medium Range Weather Forecast dan Multi-Channel Scanning Microwave Radiometer. Hasilnya menunjukkan ketinggian gelombang mendekati perhitungan tinggi gelombang signifikan secara realnya. Sehingga pada asimilasi 2 data angin ini dapat memperbaiki akurasi dari model. Selanjutnya, penelitian serupa dilakukan oleh Baumick pada tahun 2009. SWAN oleh angin fixed scatometer digunakan untuk menghasilkan data spektrum gelombang yang digunakan sebagai pengamatan sintetik. Pengamatan sintetik telah diasimilasi dalam model SWAN menggunakan data angin. Kemudian, hasil asimilasi signifikan untuk kurang lebih 2 hari dalam kasus ketinggian gelombang signifikan dan 3 hari untuk gelombang swell. Jadi dari kedua penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan model menggunakan asimilasi data observasi dan model memberikan hasil yang lebih baik daripada model yang tanpa asimilasi. Kemudian perkembangan model laut di BMKG. Pada generasi pertama menggunakan WinWave 05, di mana limited area model. Kemudian model gelombang generasi kedua, WinWave 5 ini sangat baik dalam memperkirakan angin laut, namun kurang optimal untuk wilayah pantai dan perairan dangkal, dan juga kurang optimal dalam mengabarkan dan memberikan informasi mengenai gelombang swell. Untuk saat ini, WaveWatch 3 dan menggunakan SWAN, di mana WaveWatch 3 nested model gelombang generasi ketiga, namun kurang optimal untuk wilayah pantai dan perairan dangkal, sedangkan sangat baik dalam memberikan informasi dan menggambarkan gelombang swell. Nah, untuk pengoptimalan dari wilayah pantai dan perairan dangkal dapat menggunakan SWAN, di mana dia optimal untuk wilayah pantai dan perairan dangkal. Kemudian kesimpulannya dari pemaparan kami, yaitu jenis gelombang laut dapat dibedakan berdasarkan daya pembangkit dan pengontrolnya. Kemudian, pengamatan gelombang dilakukan dengan pengukuran dan atau estimasi dan harus mempunyai karakteristik dari gelombang laut, baik sistem ombak laut maupun alun atau swell. Dasar dari pemodelan menggunakan persamaan keseimbangan energi. Macam dari model gelombang laut dapat dibedakan berdasarkan kedalaman dan dimensi model gelombang. Terdapat 8 elemen model gelombang, yaitu initial condition, angin, masukan dan disipasi, interaksi nonlinier, propagasi, interaksi gelombang, baik wind wave ataupun swell, kemudian kedalaman, dan efek topografi laut, seperti batas laut, pulau, ataupun tepi pantai. Selanjutnya, terdapat banyak aplikasi model gelombang laut, tetapi yang sering atau populer untuk digunakan yaitu Wave Model, WaveWatch 3, SWAN, TomaWatch, dan Mike 21 SW. Kemudian, kegunaan model gelombang bermacam-macam. Salah satunya dapat membantu dalam pengoperasian dan perakiraan yang berkaitan dengan laut, baik di wilayah pelabuhan, tepi pantai, perairan dangkal, maupun perairan dalam. Scientific opinion. Berdasarkan dari perkembangan model gelombang laut Amerika saat ini, yang menggunakan metode asimilasi data observasi dan data model, dapat meningkatkan akurasi dari perkiraan gelombang laut. Sehingga, apabila metode tersebut dikembangkan di Indonesia, mungkin dapat menambah tingkat akurasi dari perakiraan gelombang laut, sehingga perakiraan dari BMKG sendiri menjadi lebih baik. Selanjutnya, perlu adanya pengamatan observasi maritim
sebagai bahan untuk melakukan verifikasi dan validasi model yang akan digunakan sehingga dapat meningkatkan akurasi dan juga sebagai koreksi model. Dengan adanya koreksi model tersebut dapat dilakukan pengembangan dan juga dapat menggunakan model gelombang laut tepat pada wilayah yang memang cocok untuk penggunaan model tersebut. Dengan adanya perkembangan tersebut, diharapkan dapat meningkatkan akurasi dan perakiraan dari BMKG. Sekian pemaparan dari kami. Apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.